Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ramadan itu tujuannya adalah takwa. Namun tidak hanya takwa saja yang bisa kita perbaharui atau kita latih selama Ramadan ini. Ada isyarat lain yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kesempatan menikmati Ramadan lebih dari sepertiga. Sudah 10 hari kita berpuasa, merasakan nikmatnya. Tentu orang surau yang bisa merasakannya. Beda. Ramadan kali ini memang beda dan harus beda. Di samping Allah memberikan Ramadan ini sebagai latihan untuk meningkatkan ketakwaan kita, ternyata dalam surat Al-Baqarah 184 yang kita baca di awal, Allah mengisyaratkan pentingnya menambah wawasan dan keilmuan kita. Sebab berbeda antara orang yang berpuasa dengan ilmu pas-pasan dengan orang yang melaksanakan ibadah selama Ramadan ini dengan pemahaman dan keilmuan yang baik. Dari mana dapatnya pemahaman seperti ini? Kita lihat ujung dari ayat yang kita baca tadi. Apa kata Allah? In kuntum ta'lamun. Jika kalian ta'lamun, memiliki ilmu, mengerti, memahami, mengetahui. Surau. Mari kita lihat di mana orang-orang yang berilmu, yang mengerti, yang paham, yang mengetahui, maka ia akan merasakan Ramadan ini sangat menyenangkan. Pertama, ayyaman ma'dudat, bahwa puasa di bulan Ramadan hanya berbilang waktu saja. Orang yang memahami, orang yang mengerti akan hal ini, maka ia tidak merasa payah, susah, dan menjadikan Ramadan itu penghalang dari kreativitasnya. Karena hanya berbilang hari saja, paling 29, 30 selesai Ramadan. Lagian semakin hari kita jalani, terasa waktu itu semakin cepat berlalu. Sekarang saja tidak terasa sudah 10 hari kita berpuasa, sebentar saja. Nanti semakin ke ujung, semakin ke ujung. Dari mulai kita sahur hingga berbuka, terasa waktu itu cepat berlalunya. Bagi orang yang paham ini, maka tiada keluh kesah baginya ketika Ramadan datang. Selanjutnya kita lihat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Begitupun orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, dia paham akan Ramadan, dia punya ilmu pengetahuan, dia mengerti, maka baginya tidak masalah, sebab dia bisa berbuka. Begitupun orang-orang yang dalam perjalanan
pergi kemana ke suatu tempat, sekiranya memberatkan puasanya, susah dia, membahayakan jiwanya, maka berpuasa silahkan. Tinggal apa? Menggantinya di hari lain. Fa'iddatu min ayamin ukhra. Maka baginya tidak masalah datang Ramadan atau tidak, puasa atau tidak, karena dia sakit, dia tahu ilmunya ketika Ramadan. Ketika dia perjalanan jauh pun dia punya ilmunya, maka dia bisa menggantinya di hari lain. Sungguh agama kita adalah agama yang mudah. Begitu juga sebaliknya. Walalladzina yutiqunahu. Mungkin ada orang-orang yang sudah lanjut usia, lemah fisiknya, tidak mungkin lagi dia berpuasa, tidak sanggup dia berpuasa. Maka fidyatun ta'am miskin. Kalau dia berilmu tentang Ramadan, tidak berat bagi dia. Sebab apa? Tinggal membayar fidyah saja. Tinggal fidyah memberikan ke orang makanan kepada orang miskin. Lihat selanjutnya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun. Bagi orang yang berilmu, dia tidak hitung-hitungan. Karena sebab dia, ketika dia membayar fidyah, salah 1 kilogram makanan pokok atau memberikan sejumlah makanan sehari berupa uang misalnya, dikonversi ke uang terus dia serahkan sekitar 50.000 atau 25.000. Dia tidak akan hitung-hitungan, dia pasti akan melebihkannya. Sebab apa kata Allah, ketika kita memberikan lebih dari batasan fidyah itu khairul lakum. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya orang yang berilmu saja. Kalau dia punya ilmu, tentu dia akan mudah dengan beramal, tidak akan berat baginya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, itu lebih baik buat kalian. Maka orang yang sakit punya ilmu, orang yang perjalanan jauh punya ilmu, atau orang yang sudah tua, orang yang sakit tak mungkin lagi sembuh punya ilmu, sekiranya mampu berpuasa, maka berpuasa lebih baik bagi mereka. Sebab belum tentu ketika kita mengganti di hari lain itu senilai pahalanya ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bagi orang yang berilmu, meskipun dia sakit dan tidak membahayakan dirinya, dia akan tetap berpuasa. Walaupun dia berperjalanan jauh, meskipun sekarang dilarang karena kita PSBB, tetap saja dia berpuasa. Sebab apa? Karena nilai puasanya, walaupun dia menggantinya di hari lain, belum tentu sama. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang memiliki ilmu. In kuntum ta'lamun. Maka ada isyarat di sini. Apa isyaratnya? Mestinya Ramadan datang menambah pengetahuan kita. Tidak hanya pengetahuan tentang Ramadan. Sebab apa? Harusnya pengetahuan tentang rukun, syarat, apapun yang berkenaan dengan Ramadan mestinya kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. Bentuk kita menghormatinya, bentuk kita sangat menunggu kedatangan, sehingga kita persiapkan dulu. Ibarat kita menunggu tamu, tentu kita siapkan kapan? Sebelum tamunya datang. Maka mestinya ilmu tentang Ramadan kita siapkan sebelum Ramadan itu datang, bukan saat Ramadan sudah datang. Maka kalau begini kita lakukan untuk kedepannya, sebelum Ramadan datang kita sudah persiapkan ilmu tentang Ramadan, sehingga saat Ramadan datang kita tingkatkan ilmu yang lain. Ilmu yang lain, mungkin ilmu tentang sholat kita, mungkin ilmu tentang zakat, mawaris, apa saja, sehingga tahun ke tahun memang terasa Ramadan itu beda. Dan surau. Demikianlah kajian singkat kita bahwa Ramadan itu bulan menuntut ilmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.